Ini persiapan kita untuk ibadah.
Alhamdulillah, walaupun udah semakin malam tapi kita tetap semangat. Haleluya. Hari ini kita kedatangan tamu dari pria Kanaan. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Yes. Pria integritas. Yes. Dahsyat. Dahsyat. Kalau pria integritas, pria bersatu gereja maju. Amin. Hari ini saya bersyukur dari DKPD Pak Agus datang sebagai ketua Banten juga ketua kaum pria dari gereja Kanaan, Wafo. Ya, hari ini saya selalu persilakan. Mungkin ada sumbangan aku ini kayaknya. Ya, beri tepuk tangan. Acara kita hari ini acara santai. Shalom. Nama Tuhan hari ini yang spesial, yang pada perdana kaum pria dan wanita gabungan. Ini sesuatu yang pasti istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kami berkesempatan puja, ini ada ketua kita, ketua kaum pria sebanten, saudaraku. Haleluya. Ya, Pak Agus. Sampai menunggu pujian, mungkin supaya ketua bisa menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa yang bisa diberikan kepada kami. Ya, khususnya saya memang mewakili BKPD, khususnya dari BPD sebagai ketua BKPD GSI Banten. Yang dalam hal ini sangat berbahagia sekali ya, bersyukur dalam hal ini ada respon yang begitu cepat ya. Bersyukur Bapak Ibu yang Bapak Gembala seperti Bapak Kimsan ya, yang begitu menangkap visi misi gitu ya, yang searah atau sejurus dengan apa yang dari BPD arahkan supaya tiap gereja punya komisi ya. Saya lihat komisi sekolah minggu sudah ada, kemudian langsung ya kita sempat juga pertemuan meresmikan bahkan kehabisan Pak Dedi ya untuk kegiatan burung ya. Puji Tuhan. Mungkin lebih detailnya lagi mungkin setelah nanti saya minta kesempatan khusus setelah firman Tuhan ya, nanti saya akan sampaikan beberapa lebih detail lagi saya akan sampaikan. Dan kali ini memang khusus persembahan pujian ya, dan saja jadi langsung aja ya. Puji nama Tuhan, kesempatan ini kami akan persembahkan satu pujian yang berjudul hidup ini adalah kesempatan. Jadi Tuhan kalau masih memberi kita waktu dan kesempatan, ayo kita teruskan.
kesempatan saudara yang Tuhan sudah berikan. Sudah berkali-kali saya katakan di mana juga, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita sia-siakan saudara. Kalau hidup ini kita menjadi berkat, itu satu yang luar biasa bagi Tuhan. Karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami hanya menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kami rindu rahmat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kau sumber pengharapan kami, Kau kekuatan kami, Kau segala-galanya di dalam kehidupan kami Bapa. Teruskan hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ditaburkan pada sore hari ini Bapa. Semua daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita bersyukur pada sore yang indah ini. Kita boleh bersama-sama naikkan pujian begitu semangat. Dan saya percaya
Tuhan sedang melihat Amin. bagaimana Haleluya. senangnya kita memuji Dia. Amin. Amin. Walaupun di pojok, di desa, paling mentok, tetapi semangat kita ini yang luar biasa. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah Tuhan tolong dan Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Tetap setia taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah gabungan antara pria dan wanita. Ya, ini adalah perdana yang pertama kali. Dan kita bersyukur walaupun gereja kita kecil, jauh pelosok, tetapi kawan wanita ada, Amin. kawan pria ada, sekolah minggu ada, youthnya belum ada karena belum anak mudanya masih sedikit, tetapi yang sudah ada kita berjalan. Dan kita bersyukur sambil mendukung. Di sini ada teman-teman dari Kanaan juga mendukung, membawa api Kanaan datang. Api itu yang membuat kita semangat. Jadi dalam Yesus kita bersaudara. Kau usah pandang ABC, tetapi pandang kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, kemarin kita merayakan atau memperingati yaitu Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih? Wafatnya Tuhan Yesus. Kalau wafatnya Tuhan Yesus, kenapa Yesus mati di kayu salib? Buat siapa Dia mati di kayu salib? Buat siapa? Buat kita semua. Karena dosa kita, karena kedegilan kita, karena perbuatan kejahatan kita, Dia datang dalam dunia ini untuk saya dan kita semua. Dia betul mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tinggal di mana? Di dalam dunia. Kita dalam dunia karena begitu besar kasih Allah kepada kita di Tanjung Burung ini. Ya, sehingga Dia menaruhnya ke anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya, datang dalam dunia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Kita ini orang yang berdosa. Dan firman-Ku sudah katakan, semua manusia tidak ada yang sempurna. Semua sudah kehilangan kemuliaannya. Sudah tidak ada yang sempurna. Segala macam perbuatan dosa. Tetapi apabila engkau bertobat dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan ampunan mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, Dia pun mengampuni. Siapa yang tidak pernah mengampuni orang di sini? Orang berbuat salah kepada kita, simpan akar kepahitan, kesel, dendam. Sampai kapan? Ada bilang sampai liang kubur. Ada yang berkata, saya tidak akan memaafkanmu sampai kapan pun. Ini bahaya. Di sini nggak ada kan? Coba musuhnya ada. Ada yang di dekat perbatasan Malaysia. Ya, ada. Perbatasan Malaysia ya. Sini nggak ada. Ada sih, mungkin nggak ngaku ya. Kalau bahaya, ya, hati-hati, cepat ngaku dan minta ampun. Kalau masuk ke surga, kalau enggak tinggal dalam neraka. Disiksa. Kita di sini harus ngomong apa adanya, pilih sendiri ya. Kalau kamu ada kebencian, lepaskan kebencianmu ya. Jangan engkau menyimpan dan mengingat lagi ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ya, kita lihat pria Amerika. Sebelum itu kita coba masuk ke tadi ada Pak Kus ya. Nah, kita akan masuk. Nah, ini ya. Yang saya katakan tadi itu adalah ya, kita lihat ya. Itulah pertukaran kita pada Yesus. Kita lihat Yesus dihukum.
Sedangkan kita Ampuni. ampun, dia dihukum, dia disalibkan, dia sakit demi siapa? Kita semua. Ya, dia dihukum, dianiaya, diludahi, dihina, diolok-olok. Coba pikirkan, coba penderitaan, dihukum supaya kita diampuni, supaya kita diampuni. Yesus dijadikan dosa oleh kita semua. Kenapa? Perbuatan kita. Saya katakan tadi, ribut berantem, ya, tidak ada kasih, dengki, ya, marah. Siapa sini suka marah? Nggak ada kan? Saya lihat wajah-wajah tegang seperti ada juga. Kali kemiskinan anak kita disusah. Dibilang apa? Ya, serigala mempunyai biangnya. Burung mempunyai sarang. Gua mempunyai rumah. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus mempunyai berkat yang berlimpah-limpah, berkat kesehatan, damai, sejahtera, ketenangan, kedamaian. Mau? Amin. Amin ya. Kemudian kita lihat, Yesus menanggung rasa malu. Kenapa rasa malu? Dia melepaskan bajunya. Komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bagaimana sih berkomitmen jujur, punya etika yang baik? Bagaimana kita membawa mereka datang lewat aja kita merobos, nggak pernah panggil, nggak pernah sapa mereka. Tenang, karena apa? Penyertaan Tuhan. Kita percaya setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan ada bersama. Amin. Kepada Tuhan, serahkan kekhawatiranmu. Filipi 4 dan 6, serahkan semua kekhawatiran, menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Haleluya. Itu ada ketenangan. Seringkali kita galau menghadapi persoalan, kita nggak tenang, nggak percaya. Amin. Amin. Mau lakukan dengan tulus, nggak bergerutu lagi. Tolong catat ya, Pakom kalau ada kemarin baru amin nih. Ya, jangan ya, Bapak Ibu yang dikasih. Kemudian itu apa? Tangguh di dalam Tuhan. Sebagai seorang kita harus tangguh dan kuat menghadapi pencobaan. Karena Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami adalah Cobaan biasa. pencobaan. Kami manusia lemah, butuh kekuatan daripadamu Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami. Dari pujian Engkau segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu di dalam. Terima kasih Pak Gembala dan Sani yang sudah memberkati kami semua. Pada malam hari ini kita sudah dikuatkan ya. Amin. Siapa yang sudah dikuatkan? Bapak yang kanan, ya kita bersuka cita ya kalau hari ini perdana kita kaum pria dan kaum wanita ini sungguh dahsyat banget saudara. Terima kasih Pak Gembala. Ya semua pelayanan, semua apapun yang dikerjakannya Tuhan memberkati. Ya saudara, sebentar kita akan mendengarkan sepatah buah patah dari ketua GKPD Sebanten kita. Silakan Pak Mus. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Tuhan ya, seperti yang berikan luar biasa. Saya sangat senang sekali karena melihat begitu semangat, antusias ya. Walaupun gerejanya ini di ujung sekali, mungkin orang nggak tahu ada gereja di ujung sini, luar biasa ya. Dan ini merupakan boleh dikatakan hari istimewa ya, merupakan acara perdana kaum pria, pembentukan kaum pria dan kaum wanita. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Bapak Gembala ini Pak Candi luar biasa, semangat dan cepat tanggap. Maksudnya kalau ada apa program langsung ya, banyak gereja-gereja yang belum punya komisi kaum wanita atau kaum pria ya, masih ya mereka mungkin udah lama. Saya bukan mendiskreditkan gereja lain, enggak. Maksudnya itu luar biasa ya. Itu tergantung respon sebetulnya. Ya, Gembala Bapak Ibu di sini luar biasa dan ya waktu itu ada pembentukan langsung ya, bukan saja Pak Gembala tapi juga timnya ya, ada wakilnya di sini Pak Alvo, kemudian juga
pengurus yang begitu responsif ya, begitu ada usul apa atau ide apa dari pengambilan langsung disambut, dan pembentukan Kompria waktu itu dan langsung dihabiskan. Pak Denny luar biasa sudah mau bersedia untuk jadi ketua Kompria ya. Kemudian saya juga pernah dengar waktu itu ada pertemuan pemerintah, Pak Imsan kirimin Bu Nati ya kalau nggak salah sana, dan langsung ini sebagai tindakan nyata yang luar biasa sekali. Dan kami saya dari DKPD GC Banten bersyukur, dan ini memang salah satu target atau salah satu tujuan bahwa dari BPD atau dari DKP, khususnya dari DKPN ya, DKPN itu Departemen Kaum Pria Nasional, kalau D itu udah di bawahnya. Nah ini menginstruksikan bahwa setiap gereja lokal idealnya punya komisi kaum pria, karena kami ini kan di organisasi itu ada DKPD dan DKWD, ada kaum pria sendiri departemennya, ada komunitas sendiri departemennya. Haleluya. Bapak Yesus Tuhan, mana Tuhan percayakan dia untuk menjadi wakil kaum pria di tempat ini kepada Bapak Yesus Samuel. Tuhan, saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau mengurapi dia, apapun tantangannya ke atasnya, dan memohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada Engkau, dalam otoritas ada bersama-sama dengan Engkau, Bapak Kimsut, di dalam menjalankan tugas-tugas kaum pria ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, menyediakan bagi Engkau segala keperluan kebutuhanku, oleh setia dan takut kepada Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi Engkau, Bapak Kimsut. Keluargamu juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pri, Pak Kimsut, kesetiaan, kesungguhan di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan Bapak Kimsut ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Hari ini kami melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dalam surga kami mengangkat tangan buat pengurus kaum wanita pada sore hari ini, pada akan tapi berarti sebagai ketua, berkati Ibu Lini sebagai wakil ketua, berkati Ibu Linda sebagai sekretaris, dan juga berdoa buat Ibu Yuli sebagai bendahara. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa mereka diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Mereka ada di dalam kasih Tuhan, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi kaum wanita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke empat saudara kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang meneguhkan mereka, memantapkan mereka. Sekali lagi kami tabiskan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala dulu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah saat ini. Tuhan, perdana gabungan Tuhan antara pria dan wanita. Kami percaya semua ada rencana-Mu di balik ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui wadah pria dan wanita ini Tuhan. Biar terus kami membangun Tuhan, membangun satu keintiman dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Tetapi kami percaya kami memberi Tuhan adalah satu tanda ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kuduskanlah setiap pemberian kami. Terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin.
kita menyelesaikan ibadah kita sebelum kita menerima berkat dari Bapak Gembala. Saya mengumumkan untuk besok kita acara ibadah seperti biasa jam 2 siang di tempat ini. Silakan untuk bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan berkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.